Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, saya sudah tiba di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Saya akan menuju ke pejabat tinggi di Humas Polri untuk menanyakan pro kontra terkait dengan peraturan Kapolri soal pengamanan swakarsa. Ikuti saya akan masuk ke dalam. Dan saudara, saya sudah bersama dengan Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Argo Yuwono. Selamat siang, Pak Argo, Jenderal. Selamat siang, Mas Aiman. Iya, ini saya biasanya melihat kan sekarang masker scuba ini tidak disarankan karena tidak punya perlindungan yang cukup untuk COVID. Tapi saya lihat TNI Polri masih menggunakan masker scuba, benar begitu? Ini kita maskernya ada beda dalamnya, ternyata. Mas. Jadi ada dalemannya. Oh, ada filternya itu ya? Ada filternya di sini. Filter PM2,5 untuk Ya, oke. Ini dari kesehatan itu yang seperti kesehatan yang ada itu. Virus. Jadi bukan filter scuba ya. Jadi itu. di luar tampak bentuknya sama seperti filter scuba, tapi ada masker scuba, tapi ternyata di dalamnya ada tempat filternya. Oke, ini jadi klarifikasi. Belum pernah nih dimanapun. Ini hal yang kecil tapi bagian dari edukasi dan sosialisasi. Baik, Pak Argo, Jenderal, saya bertanya soal Perkap 4 2020 yang beberapa waktu lalu ditantangani oleh Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz, yang kemudian mencuatkan pro dan kontra. Di antaranya adalah akan ada pasukan baru, angkatan baru, karena akan mengajak pasukan formal misalnya Satpam dan juga informal, preman, kemudian ada beberapa bagian dari anggota masyarakat di Ormas. Benar demikian, akan ada pasukan baru yang kemudian dibina oleh polisi? Sebenarnya tidak ya. Di tanda tangannya Perpres nomor 4 tahun 2020 oleh Bapak Kapolri, ini kita tujuannya adalah memberikan suatu kejelasan kepada masyarakat bahwa PAM Swakarsa itu kita bisa mengamankan daripada lingkungan kita sendiri. Misalnya dalam suatu komunitas itu ya, atau dalam suatu wilayah itu dia ingin mengamankan wilayahnya di situ. Polisi membantu di situ. Ya, artinya bahwa nanti orang-orang itu yang seperti satpam itu nanti akan dididik, dilatih ya, dan akan diberikan suatu tanda anggota. Jadi biar nanti secara intensif kita akan melihat, mengawasi apakah tugas-tugas kepolisian terbatas ini sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Oke. Itu di situ. Ini kita pecah dua. Yang pertama formal tadi satpam, yang kedua informal ada preman, jeger, pimpinan informal lainnya. Nanti saya akan tanyakan dua hal itu. Yang pertama soal satpam dulu. Akan punya seragam yang mirip dengan polisi, bahkan punya tanda pangkat sampai 9. Di pelaksana 3 pangkat, di supervisor 3 pangkat, di manajerial 3 pangkat. Totalnya 9. Ini luar biasa. Nanti orang, saya satpam, tapi merasa seperti polisi. Arogansinya naik. Jadi gini, Mas. Kalau kita melihat bahwa seperti satpam di Singapura juga bajunya pun mirip dengan kepolisian Singapura. Di negara-negara lain juga hampir sama. Di Amerika juga hampir sama. Kita melihat bahwa jumlah polisi itu kan sekitar 400-an ribu lebih. Sedangkan jumlah satpam itu sekitar 600 sekian ribu. Jadi 2019 kabarnya 1,6 juta, betul? Nah, jadi ini adalah menjadi suatu kepanjangan daripada kepolisian yang tidak tersentuh oleh polisi karena jumlah polisi terbatas. Tetapi satpam itu kita latih. Jadi nanti dia akan tahu bagaimana caranya dia membekuk pencuri, ya, dilatih bela diri, dilatih etika, semuanya dilatih semuanya. Bukankah selama ini juga sudah demikian? Sudah dilatih semuanya. Bedanya nanti dengan setelah Perkap 4 2020? Ya artinya bahwa tadi ada baju, ya ada baju yang kita mirip dengan polisi. Ya tadi kan warnanya coklat, nah, itu ada warna tanah, adalah biar ada kedekatan antara secara filosofis antara satpam dengan polisi. Nanti hampir di mana-mana nanti kelihatan seperti polisi. Jadi artinya bahwa nanti ada pelaku kejahatan pun juga nanti akan merasa, waduh, kok ini ada petugas satpam, ada petugas polisi. Nanti dia sendiri akan itu kesempatan pun dia tidak akan terjadi. Itu untuk sisi positif ya. Meskipun ada sisi negatifnya nanti akan petantang-petenteng, arogan dan lain sebagainya. Artinya bahwa tadi kan saya sampaikan bahwa satpam diberi latihan etika juga ya. Etika itu kita latih dan juga itu kan yang latih kan nanti kan BUJP dan namanya Badan Usaha Jasa Pengamanan di sana. Semua sudah kita
kurikulumnya pun sudah kita lihat seperti apa. Dan sanksi tetap diterapkan. Ya, tetap diterapkan ya. Kalau misalnya ada satpam yang melakukan pidana, kita proses. Gitu ya. Jadi jangan khawatir. Jadi intinya bahwa satpam ini membantu tugas kepolisian ya, dan kemudian dia menjaga keamanan di lingkungan di wilayahnya. Baik, termasuk juga Pam Swakarsa yang informal, yang saya katakan misalnya preman, jeger, pimpinan informal di suatu daerah, pasar misalnya, itu juga akan dibina oleh polisi. Jadi bahwa komunitas-komunitas apa saja pun kita harus tahu ya. Ada komunitas sepeda motor, ada komunitas misalnya pemain tidak di pasar aja nih ya? Tidak di pasar aja. Pun kalau kita bicara PAM, pengamanan, tentu ada pelatihan-pelatihan dasar bela diri misalnya. Ada pelatihan-pelatihan misalnya penggunaan senjata tajam misalnya. Apakah itu juga akan dibekali? Ya tentunya kan kalau yang tadi yang satpam itu kan ada namanya misalnya membawa pisau atau membawa senjata tajam, bagaimana caranya nanti kalau ada orang menyerang gitu ya di sana. Semuanya itu terdata, semuanya itu kita latih. Dan itu masyarakat jangan khawatir. Termasuk informal itu. Pak Argo, Jenderal, apakah juga akan dilatih seperti itu? Kalau juga? Misalnya itu ormas itu kewenangan dari Kemenhub dan HAM ya untuk misalnya informal. Oh ini penting. Jadi yang itu, informal ya, tidak akan dilatih soal bela diri, penggunaan senjata tajam. Tidak ada, itu tidak ada. Tapi yang berkaitan dengan kepolisian, yang terdaftar di kepolisian itulah yang kita latih. Seperti satpam itu. Bagaimana kemudian Polri menepis anggapan-anggapan di luar sana yang kontra dengan hal ini, bahwa ini dibentuk bisa jadi berpotensi untuk memunculkan dalam tanda kutip pasukan angkatan baru yang terlatih. Karena kalau kita bicara soal jumlah polisi 400.000 ditambah dengan jumlah satpam 2019 4 kali lipat ya 1,6 juta, itu angka yang luar biasa. Ini kita berbicara soal pengamanan yang formal. Bagaimana kemudian Polri menepis anggapan bahwa tidak ada hal seperti itu? Ya memang kalau kita lihat nama Pam Swakarsa itu, kalau kita mengingat masa yang lalu itu merasa bahwa waduh kok seperti ini ya. Sebenarnya tidak ya. Tidak usah khawatir ya, karena semuanya ini semua sudah ada aturannya semua. Itu masalah ormas itu sudah ada aturannya, yang lain pun sudah ada aturannya itu di sana. Jadi polisi tidak akan membentuk angkatan kelima atau apa, nggak ada di situ. Tidak ada, sama sekali tidak ada, dan semua akan dilakukan sesuai syarat administratif, termasuk misalnya ketika dibutuhkan undang-undang, maka tidak hanya Perkap Kapolri, maka akan dilengkapi dengan undang-undang. Ya. Saya ingin tahu terakhir sekali, Pak Argo, apa yang ada di benak Polri terkait dengan Perpon ini? Tidak usah khawatir lah masyarakat ya, tapi apapun ceritanya bahwa polisi ini ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ya. Sama-sama kita menjaga negara ini, dan kemudian untuk peraturan kepolisian ini kan untuk mengajak masyarakat ini untuk mempunyai ada rasa kepolisian di wilayahnya, untuk menjaga di wilayah lingkungannya itu ya. Dijaga keamanan, ketertiban masyarakat. Sebagai kepanjangan tangan polisi. Baik. Terima kasih Inspektur Jenderal Polisi Argo Yono, Kepala Divisi Humas Polri, telah memberikan informasi program. Terima kasih Pak Argo Jenderal. Terima kasih. Saudara, pengamanan Swakarsa, Pam Swakarsa, bukan kali pertama ini terdengar. Ia punya nama buruk pada tahun 98 lalu karena merupakan akal-akalan untuk membendung aksi mahasiswa. Dahulu ia merupakan kelompok sipil bersenjata tajam untuk melawan aksi mahasiswa menurunkan Presiden Soeharto. Kini, di masa pandemi, muncul istilah yang sama dengan pola perekrutan yang tak jauh berbeda. Tak boleh sejarah dilupakan. Jangan sampai ada sejarah berulang hanya karena kita abai mengawasinya. Saudara saya Aiman Wicaksono. Salam.